Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sahabat ngopi, ngobrol perkara ilmu. Kali ini saya akan menerangkan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Mengingat zaman modern sekarang ini banyak sekali orang yang belum paham tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Ada yang memberikan zakat kepada anak yatim, ada yang memberikan zakat ke masjid, ada yang memberikan zakat ke organisasi keislaman untuk pembangunan seperti madrasah. Ada yang memberikan zakat kepada orang yang akan menjadikan zakat itu sebagai dana untuk pemilihan umum. Apakah dibenarkan dalam Islam? Baiklah sahabat ngopi, kali ini saya akan menerangkan siapa saja yang berhak menerima zakat yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Tapi sebelum itu, silakan like, komen, dan subscribe channel ini agar lebih bermanfaat dan kami akan lebih semangat untuk menyiarkan syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanya diberikan kepada orang fakir, lil fuqara, wal masakin, kepada orang yang miskin, kepada amil, kepada mu'allaf, kepada orang yang berhutang, dan kepada orang yang berjihad perang fisabilillah. Baiklah sahabat ngopi, kami akan menerangkan tentang 8 asnaf ini secara rinci agar dapat kita pahami bersama. Yang pertama, orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqat. Yang pertama, kata innama ini berarti hanyalah. Jadi tidak boleh orang lain selain dari yang ditunjuk oleh Al-Qur'an ini untuk menerima zakat. Kata innama hanyalah, yang berhak menerima zakat hanyalah itu saja. Tidak boleh diberikan kepada selain yang itu. As-shadaqat, shadaqat di sini diartikan zakat, bukan sedekah biasa. Mengapa? Karena di akhir ayat ini diterangkan faridatan minallah, bahwa sedekah ini diwajibkan dari Allah. Berarti sedekah yang wajib itu hanyalah zakat. Yang pertama, orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir. Fakir di sini artinya orang yang tidak memiliki penghasilan dan juga tidak memiliki harta. Allah mendahulukan orang yang fakir. Fakir tidak memiliki penghasilan, juga tidak memiliki harta. Wal masakin, yang dimaksud kedua adalah miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta dan juga memiliki penghasilan, akan tetapi tidak cukup untuk biaya kehidupannya sehari-hari. Maka ini harus diberikan zakat kepada asnaf yang kedua, yaitu orang miskin. Yang ketiga, amil. Amil di sini yakni orang yang memungut zakat. Tapi yang dimaksud dengan amil sini, orang yang memungut zakat itu adalah orang yang resmi ditunjuk oleh pemerintah, orang yang resmi ditunjuk oleh khalifah, oleh imam-imam yang berhak memungut zakat. Jadi bukan orang yang menunjuk dirinya sendiri sebagai amil, tetapi dia ditunjuk, bukan menawarkan diri sebagai amil. Kalau orang yang menawarkan diri, maka itu bukan termasuk amil. Amil adalah orang yang ditunjuk oleh lembaga yang berhak menunjuk pengambilan zakat. Yang pertama, misal tentang lazis, lembaga zakat infak sodakoh yang telah ditunjuk oleh pemerintah, itu dimaksud dengan amil, itu yang berhak memungut zakat. Amil juga memiliki syarat. Ketika orang ditunjuk sebagai amil, maka dia harus memenuhi berbagai kriteria. Misal, orang yang ditunjuk sebagai amil, dia paham tentang bab zakat di fikih. Apa saja yang perlu dizakatkan, berapa harta yang harus dizakatkan, apa saja bentuk harta itu yang harus dizakatkan. Yang kedua, syarat sebagai seorang amil, yakni orangnya dipercaya. Orangnya memang orang dipercaya, bukan orang tukang pemabuk, bukan orang tukang bohong, dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang yang berhak ditunjuk sebagai amil, yakni dia muslim. Jadi tidak boleh pemerintah atau juga tidak boleh lembaga-lembaga yang menunjuk zakat itu amilnya ditunjuk dari orang kafir. Orang yang berhak memungut zakat amil adalah orang Islam atau orang muslim. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat wal mu'allafati qulubuhum, yakni mu'allaf. Mu'allaf di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang sudah masuk Islam disebut mu'allaf. Dan yang kedua, orang yang akan masuk Islam, sebentar lagi masuk Islam, tapi dia belum masuk Islam. Orang yang baru ada niat dalam hati yang untuk masuk Islam.
Orang yang kedua juga berhak menerima zakat. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat wa fi riqab. Di sini dijelaskan orang yang memerdekakan budak. Karena zaman sekarang sudah tidak ada lagi budak, kita lanjutkan saja. Orang yang berhak menerima zakat selanjutnya yakni gharim, artinya orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang memiliki hutang untuk dirinya pribadi, keperluan dia dan keperluan keluarganya. Yang kedua, orang yang memiliki hutang untuk kepentingan umum. Seperti orang yang memiliki hutang karena dia membangun masjid, karena dia membangun madrasah, dan dia memiliki hutang. Jadi gharim di sini orang yang memiliki hutang pribadi ataupun hutangnya bersifat untuk kemaslahatan umum, dia berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir, orang yang berhak menerima zakat yaitu fisabilillah, orang yang berjihad, yang perang di jalan Allah. Yang terakhir ini dijelaskan hanyalah orang yang berjihad. Yang berjihad di sini maksudnya orang yang berperang karena meninggikan agama Allah. Orang yang berperang karena berjihad membela agama Allah. Bukan berjihad maksudnya menuntut ilmu agama, bukan berjihad maksudnya bekerja, tapi berjihad di sini maksudnya hanyalah perang fisabilillah. Jadi zakat hanya berhak diberikan kepada 8 asnaf. Selain diberikan kepada 8 asnaf ini, maka dia bukan dikategorikan zakat. Kalau seandainya ada orang memberikan zakat kepada anak yatim, maka dia masih berhak, masih punya hutang zakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memberikan zakat ke masjid, maka masih ada hutang dia berzakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memberikan zakat kepada panti asuhan, kepada orang-orang organisasi tertentu, bahkan orang yang memberikan zakat kepada untuk pemilihan umum, berarti dia belum membayar zakat dan dia masih ada hutang berzakat. Zakat di sini yang dimaksud adalah zakat uang yang wajib. Kenapa? Karena zakat hanya diberikan, hanya ditujukan kepada 8 asnaf tadi. Baiklah sahabat ngopi, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.